Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan progres laporan mingguan selama saya PKL di PPM Madiun, di mana tertera di dalam laporan mingguan PKL PPM Madiun. Nah, di sini disusun oleh saya sendiri, Taruna Dewasa Muhammad Abdul Rahman, NIT 33011 Prodi TMP 3B. Nah, di sini ada kegiatan minggu ketiga, di mana dimulai dari hari ke-10 pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 sampai dengan hari ke-14 pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026. Dan di sini ada catatan harian pertama pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 dimulai pada pukul setengah 8. Selamat pagi. Kegiatan diawali dengan apel pagi bersama pegawai PPM Madiun dan mengisi absen kedatangan dan formulir di website Silab terkait peminjaman wheel diameter untuk membersihkan wheel diameter menggunakan Madiun. Nah, outputnya alat wheel diameter dalam kondisi bersih. Kemudian saya menghadap ke dosen pembimbing tugas akhir 2 saya, yaitu Bapak Ilham Satrio Utomo, terkait gaya pengereman dan konsep pengereman, di mana untuk gaya pengereman sendiri outputnya yaitu mencari di modul dinamika sarana, dan untuk kuat muatan asumsi berat orang mencari referensi di PM pengujian sarana. Nah, kemudian meminta arahan Pak Agung terkait lokasi penanaman bibit pohon rambutan, alpukat, dan jambu. Nah, jawaban Pak Agung nanti saja setelah asar. Nah, kemudian pada pukul 13.15 sampai dengan pukul 4 saya berkonsultasi dengan Bapak Dedang Sanjaya Atmaja selaku dosen pembimbing tugas akhir 1 saya terkait pengereman darurat, rencana bypass, stiker penomoran lori, dan gaya pengereman. Nah, outputnya untuk pengereman darurat tidak diperlukan, rencana bypass bisa dengan syarat bisa dikembalikan lagi, stiker penomoran lori mesti direvisi terkait kuat muatannya. Kemudian gaya pengereman masih mencari referensi lagi. Nah, ini ada dokumentasi kegiatan hari pertama, dokumentasi persiapan apel pagi, dokumentasi membersihkan wheel diameter, dokumentasi berkonsultasi dengan Pak Ilham, dokumentasi berkonsultasi dengan Pak Dedeng. Dan catatan hari yang kedua, pada hari Selasa 20 Januari 2026, waktu setengah 8 sampai dengan setengah 12. Nah, di sini diawali mengisi absen kedatangan dan kemudian saya menanyakan ke Iqbal Caesar Adat selaku pembimbing saya mengenai kuatan muatan lori. Kemudian saya pergi ke workshop untuk minta arahan Bapak Agung terkait lokasi penanam bibit pohon rambutan, alpukat, dan jambu, dan saya membersihkan solar cell di atap pada atap lori menggunakan kontak liner dan mujin. Dan saya berdiskusi dengan Bapak Agung terkait tata letak komponen pengereman seperti aktuator, master rem ditempatkan di depan dekat dengan sistem pengereman yang lama. Kemudian menempatkan lori di tempat yang terkena sinar materi. Nah, outputnya di sini Kak Iqbal belum pernah mencoba terkait rumus kuat muatan, dan untuk tanaman masih dibiarkan terbuka agar bisa beradaptasi. Jadi tidak langsung ditanam, walaupun sudah saya menanyakan ke Pak Agung terkait lokasinya, namun masih tetap Agung biarkan tanaman tersebut dibiarkan ke udara terbuka agar bisa beradaptasi. Untuk kayunya nanti dibahas nanti, karena kata Agung suruh mengurus yang penting terkait dengan lori. Kemudian solar cell dalam keadaan bersih, dan untuk sistem pengereman ditempatkan di depan kap penutup depan lori, ditempatkan di tempat yang terkena sinar materi. Nah, pada pukul 13.15 sampai dengan 16.00 saya membantu Pak Fadli mengambil galon bekas di ruang P3M, kemudian dibawa ke workshop. Dan saya kembali ke workshop untuk melihat cara kerja sistem traksi lori. Pada pemeriksaan ini saya dibimbing oleh Bapak Dedang Sanjaya Atmaja STMST selaku dosen pembimbing tugas akhir 1 saya terkait pengecekan AMI-PT dan wiring atau perkabelan serta perencanaan bypass. Nah, kemudian dicoba oleh pembimbing lapangan saya, yaitu Kak Iqbal Caesar Ada, kemudian juga diperiksa oleh Kak Muhammad Arfan Safarul Firmansyah DT selaku Pranata Laboratorium Pendidikan
terampil di mana beliau memeriksa bagian elektrikal. Kemudian dicek menggunakan APEC testing device pada tuas traksi. Nah, outputnya galon sudah saya taruh di ruang workshop dan sudah berkoordinasi dengan Bapak Agung. Di MPPT belum respon pada display. Untuk lampu belakang sudah berfungsi, kemudian indikator di speedometer menyala, namun lori belum bisa jalan ketika digas. Kemudian tuas traksi tidak bermasalah dan sistem traksi di bypass MPPT dinonaktifkan. Nah, di sini ada dokumentasi kegiatan yang kedua, di mana dokumentasi membersihkan solar cell, dokumentasi perencanaan bypass, dan pengecekan speedometer dan skema pada pengereman pada lori. Catatan hari yang ketiga, pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2026, dimulai pada pukul 8 sampai dengan setengah 12. Saya mengisi absen kedatangan, saya absen tanda tangan kertas dan mengisi website silap terkait dengan Dropbox, kemudian bergegas ke workshop menggunakan APD lengkap. Output penunjangan Dropbox sudah tersedia. Kemudian untuk melakukan perawatan alat simulasi pengereman, commissioning sarana KS Semeru dan KS kuning dan kereta TMC. Kemudian saya kembali ke gedung bentar untuk mencari tugas akhir saya dan mencari biaya pengereman. Kemudian Pak Agung mengabari saya kalau tanah sudah ditandai, jika mau melubangi tanaman silahkan. Kemudian saya berterima kasih kepada Pak Agung. Kemudian kereta KS kuning dan kereta TMC sudah dipandaskan. Nah, di sini ada pukul 13.15 sampai dengan pukul 18.00. Saya bimbingan dengan pembimbing lapangan saya yaitu Kak Iqbal Cesar ada menanyakan tentang gaya pengereman. Nah, saya bergegas ke workshop untuk meminjam Bapak Agung, pacul dan linggis untuk melubangi 3 tanaman yang sudah dipatok kayu dan mencari kayu dan tali trafia untuk menopang tanaman. Nah, setelah saya gali tanahnya, saya mengembalikan linggis dan pacul, lalu saya melakukan uji coba traksi lori karena lori barusan diperbaiki dan sudah bisa jalan. Saya lakukan pengujian terkait kecepatan maksimum pada lori dan kemudian jarak pengeremannya, dan membantu menopang kayu, kemudian membantu menopang kayu, mencarikan kayu untuk menopang tanaman. Nah, sini outputnya jawab Kak Iqbal, untuk gaya pengereman belum bisa tahu rumus pastinya, namun bisa dicari di modul dan baca modul, kemudian diberi catatan bahwa untuk gender belakang dihitung terkait gaya gesek antara rel dengan roda bagian kanan dan kiri, dan gaya gesek antara kawas rem dengan disc brake kanan dan kiri. Dan untuk part muat perlu dicari step-step dari gearbox lori. Nah, kemudian 3 tanaman sudah terubangi di tanahnya dan dicoba sistem traksi lori inspeksi. Nah, kemudian tanaman sudah tertopang. Yang saya maksud yaitu tanaman mangga yang sudah tertopang. Dan sini ada dokumentasi kegiatan hari ketiga, di mana dokumentasi melakukan perawatan alat simulasi pengereman dan commissioning sarana KS kuning dan TMC. Dokumentasi menggali lubang untuk bibit tanaman, yaitu 3 tanaman, dan 1 menopang tanaman mangga. Ini dokumentasi mengecek speedometer. Catatan harian keempat, di sini pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2026 pukul waktu setengah 8 dengan setengah 12, saya mengisi absen kedatangan. Kemudian saya pergi ke musola sambil belajar gaya pengereman, di mana saya belajar dari modul Mekanika 1, namun saya masih bingung menemukan rumus gaya pengereman yang pasti, karena pada rumus tersebut gaya abar untuk pengereman berarti pada kereta, karena di modul tersebut hanya tercantum gaya abar pengereman penempati pada kereta. Nah, dan saya pergi ke musola sambil belajar bangunan, di mana nah ini sama. Kemudian saya bergegas ke workshop untuk melakukan inspeksi pada lori dan melakukan pembersihan pada lori, serta dibimbing langsung oleh dosen tugas akhir saya yaitu Bapak Daniel Sanjaya,
dimana pembersihan yang dimaksud adalah penutup lori agar tidak terkena hujan. Nah, melakukan pembersihan yang dimaksud yaitu cara penutup lori agar tidak terkena hujan. Pembersihan menggunakan macun dan air sabun. Setelah dibersihkan, saya jemur pada yang terkena sinar matahari. Tirai penutup dalam kondisi bersih dan kering. Kemudian saya kembali untuk mengecek kondisi lori, di mana speedometer terlalu rusak bagian soket. Lalu setelah dicek ternyata kabel perlu disambungkan. Kemudian untuk menyambungkannya perlu disolder bagian pucuk kawat tembaga menggunakan alat solder dan timah. Outputnya speedometer sudah diperbaiki dan dalam keadaan baik. Nah, pada pukul 13.15 sampai dengan 16.00 saya mengupload pelaporan harian di website e-learning BPM Madiun. Saya juga membaca referensi perbedaan aktuator hidrolik dengan aktuator elektrik, dan setelah itu saya bergegas ke Gedung Merah Putih ke Project TMP untuk menemui dan berkonsultasi dengan Pak Dadang. Nah, outputnya dapat referensi perbedaan aktuator hidrolik dengan aktuator elektrik. Kemudian alur pada sistem blok smartphone diganti dengan komputer ST32 harus menyambung kepada sistem gas maju dan setelah mundur, dan diberi keterangan input dan output voltnya, misal 48.000 volt ke 3,3 volt. Cari rumus gaya pengereman dan kekuatan pengereman. Motor driver tanda panahnya digabungkan dengan pedal karena sensor untuk menurut gerak. Kemudian perhitungan momen inersia ditambahkan, kekuatan pengereman ditentukan oleh gaya tekan aktuator dan diameter kalipernya, serta apabila koefisien gesek didapatkan dari luas permukaan gesek roda dengan rem. Nah, di sini pada pukul 13.15 sampai dengan 16.00 saya kembali kurang unit laboratorium. Saya mengobrol dengan Bapak Agung. Dan saya penanam bibit tanaman dan absen kepulangan. Beliau berpesan kalau melakukan sesuatu itu senyum dan ikhlas, serta senang dengan pekerjaan yang dikerjakan. Patuh perintah orang tua, punya mental yang kuat. Dan bibit tanaman sudah tertanam. 3 bibit tanaman. Kemudian dokumentasi hari keempat, di sini ada dokumentasi konsep dan speedometer. Kemudian membersihkan tirai penutup, berkonsultasi dengan Pak Dadang, dan uji coba lori inspeksi tanam bibit tanaman. Catatan harian kelima pada Jumat 23 Januari 2026 dimulai pada pukul 7.30 dengan 11.30. Saya mengisi absen kedatangan. Saya pergi ke musola sambil belajar gaya pengereman. Saya mempunyai dosen mempunyai tugas akhir 2, yaitu Bapak Ilham Satrio Utomo MT, untuk berkonsultasi tentang proposal tugas akhir. Namun Bapak Ilham sendiri berkenan untuk berkonsultasi pada hari Senin. Kemudian setelah itu saya membantu rekan magang untuk memindahkan lemari. Kemudian saya membantu mencari tanaman singkong untuk ditanam samping workshop di Magnet. Setelah dapat tanaman singkong, saya melubangi tanah, kemudian menanam tanaman singkong. Dan outputnya lemari tertata rapi, mendapat tanaman singkong dan menanamnya. Nah, kemudian pada pukul 13.30 sampai 16.00, setelah itu istirahat siang, saya rekan magang dan warga lab makan siang di warung mie ayam daerah Jiwan. Saya memesan makanan ayam bakso. Outputnya mie ayam rasa enak dan gede. Tak lama kemudian hujan mulai reda. Saya langsung bergegas ke workshop untuk melakukan pengetesan. Outputnya di sini pengetesan dilakukan besok harinya karena hujan kemudian turun lagi. Dan di sini saya membantu Bapak Rizky Wicaksono dalam membersihkan ekskavator. Nah, di sini sebelum ini saya juga membersihkan alat mesin bubut, kemudian mesin honing dan mesin fries. Nah, di sini setelah dilakukan pengetesan pada pukul 13.30 dan 16.00, setelah itu saya membersihkan lori, menggunakan macun. Setelah itu saya kembali ke laboratorium untuk berbincang terkait magang. Outputnya lori
dalam keadaan bersih. Dan ini ada dokumentasi hari kelima, dimana dokumentasi mencari tanaman singkong, menanam bibit tanaman singkong, dan membersihkan tanaman mesin bubut fresh money, membersihkan eksavator, dan mengetes daya baterai matahari. Nah, di sini dalam praktek kerja lapangan PPI Madiun ada target yang dicapai, yaitu membersihkan wind diameter 100%, membersihkan solar cell pada atau 100%, melakukan commissioning sarana 100%, menanam 3 bibit tanaman 100%, membersihkan eksavator 100%, melakukan pengetesan daya pada baterai untuk melintasi rel untuk mendapat berapa putaran 50%, karena kemarin pada saat di tes terdapat hujan turun lagi. Kemudian speedometer sudah terpasang di fungsi, melakukan bypass sudah 100%, menanam tanaman semua sudah 40%, bersihkan alat mesin bubut dan fresh serta ini 100%, dan melakukan tanaman mangga juga 100%. Thank you. Nah, di sini ada hal baru yang diajarkan, yaitu melakukan commissioning sarana. Di sini untuk mempelajari sarana, perluas merupakan untuk mempelajari sarana dengan menghidupkan sarana es kuning dan TMC, dan perencanaan bypass di mana sarana ini dipakai dengan menonaktifkan MPWT. Jadi di sini dari baterai kemudian langsung ke penggerak atau gandarnya atau gearboxnya. Nah, di sini sudah langsung ke motor, kemudian menggerakkan gandarnya dan bergerak. Dan cara menggunakan alat mesin bubut, honing, dan fresh, mempelajari proses pembuatan dan bagian-bagian komponennya seperti cat, tool, kemudian apa lagi, kemudian olinya, kemudian kecepatan putarnya, motor levernya, gear levernya, dan melakukan soldering terhadap komponen soket speedometer yang dilakukan untuk menyambung kabel yang berada di soket speedometer pada lori. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.